Ada info nih dari dosen manajemen UMY kalau mereka lagi buka lowongan pekerjaan. Kami harapkan kedatangan saudari di tempat tertera di atas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Dengan hormat, sehubungan dengan surat lamaran kerja yang saudari kirim ke alamat email kantor kami, kerjaan saudari agar mengikuti tes wawancara tahap 1. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurwahyuni. Saya di sini sebagai HRD dari manajemen FEB UMY. Di sini saya akan mewawancara mengenai posisi dosen manajemen FEB UMY. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Coba perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik,
Perkenalkan, nama saya Diani Faras Paramita. Saya merupakan lulusan Magister atau Strata 2 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai pengajar selama 1 tahun setelah saya lulus Strata 1 pada tahun 2016 yang lalu. Kelebihan yang saya miliki adalah saya seorang yang jujur, bekerja keras, dan cepat belajar, dan juga dapat berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja. Sedangkan kelemahan yang saya miliki adalah saya suka lupa. Namun, saya berusaha mengatasi kelemahan ini dengan mencatat hal-hal penting yang terkait dengan pekerjaan di buku saku saya. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Ibu atas kesempatan wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Salsabila. Saya lulusan S2 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020 dengan jurusan manajemen. Pengalaman yang saya miliki yaitu saya pernah menjadi asisten dosen selama 1 tahun pada saat saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kelebihan yang saya miliki yaitu saya bertanggung jawab atas pekerjaan, jujur, percaya diri dalam melakukan sesuatu, optimis, sedangkan kekurangan yang saya miliki yaitu kurang teliti. Tetapi saya akan berusaha untuk terus mengubah kekurangan yang ada di diri saya. Baik, nama saya Kemal Fasya. Saya berasal dari Aceh. Saya juga memiliki beberapa kemampuan di bidang manajemen, terutama di bidang manajemen pemasaran yang mencangkup cara dalam melakukan tahap-tahap dalam memulai bisnis. Sampai saat ini saya pernah bekerja di beberapa perusahaan seperti perusahaan air mineral, mie instan, dan lain-lain. Maka dengan keyakinan ini, saya ingin mengajukan diri untuk mengisi posisi sebagai dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pengetahuan apa yang Anda miliki tentang posisi yang Anda lamar saat ini? Baik, yang saya ketahui adalah program studi manajemen FEB UMY berkembang selaras dengan perkembangnya UMY yang begitu pesat dan syarat prestasi selama 40 tahun perjalanan sebagai rintisan perguruan tinggi. Prodi ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1981 dan dengan segala usaha yang telah dilakukan oleh pihak manajemen FEB UMY dan juga para mahasiswa dalam membantu manajemen FEB UMY untuk memperoleh akreditasi A pada tahun 2013. Dan manajemen FEB UMY juga dapat mempertahankan akreditasi A sampai sekarang. Program studi manajemen mempersiapkan lulusan yang mempunyai keunggulan, kemampuan manajerial, dan entrepreneurship dengan dibekali landasan etika dan moral yang kuat. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pengetahuan apa yang Anda miliki tentang posisi yang Anda lamar saat ini? Pengetahuan saya tentang FEB Manajemen UMY yang saya ketahui adalah Prodi Manajemen UMY memiliki visi menjadi program studi manajemen bereputasi di Asia Tenggara yang unggul di bidang managership dan entrepreneurship, bertumpu pada iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada tahun 2025 dan memiliki misi yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan akademik strata 1 yang berorientasi global, bertumpu pada penguatan iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk yang kedua, yaitu mendidik, mengembangkan, dan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dan entrepreneurship
yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Untuk yang ketiga, menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai bidang ilmu manajemen untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya tahu itu didirikan pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1401 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 1 Maret 1981 Masehi dengan memiliki visi yang menjadi program studi manajemen yang bereputasi di Asia Tenggara yang unggul bidang manajership dan entrepreneurship, bertumbuh pada iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada tahun 2025, dan memiliki misi yang menyelenggarakan pendidikan akademik strata 1 yang berorientasi global, bertumbuh pada penguatan iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi, mendidik, mengembangkan, dan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dan entrepreneurship yang berlandasan nilai-nilai Islam serta menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai bidang ilmu manajemen untuk mewujudkan lil alamin. Program studi manajemen UMY ini juga telah terakreditasi A yang sesuai dengan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya nomor 3, apa sih tujuan dan motivasi Saudari Faras untuk bisa menjadi dosen manajemen FEB UMY? Tujuan dan motivasi saya untuk menjadi dosen manajemen FEB UMY adalah saya ingin mewujudkan cita-cita saya dari dulu, yaitu ingin menjadi dosen. Selain itu, melalui pendidikan, saya ingin ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan generasi muda saat ini. Tujuan saya ingin menjadi dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memberikan ilmu yang bermanfaat yang dimiliki kepada para generasi penerus bangsa. Dan motivasi saya karena ilmu manajemen bagi saya adalah ilmu yang sangat penting sehingga mengajarkan ilmu manajemen dengan inovatif ke mahasiswa merupakan wujud realisasi saya dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas yang mampu memajukan negara. Baik, karena menurut saya ilmu itu adalah investasi jangka panjang yang tidak ada kadaluarsanya. Dalam setiap agama, apapun mengajarkan bahwasanya membagi dan memberikan ilmu itu yang bermanfaat kepada orang lain akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, hal itu juga salah satu melatar belakangi seseorang untuk menjadi dosen. Nah, dengan berbagi ilmu kepada mahasiswa, maka sama hal menabung pahala untuk dipakai nanti. Selain berbagi ilmu merupakan hal yang mulia dan dapat mencerdaskan dan menambahkan ilmu kepada orang lain. Hal ini juga mendapat penghargaan dari Allah yang Maha Kuasa. Baik, pertanyaan terakhir, kontribusi apa yang bisa Anda berikan saat Anda diterima sebagai dosen manajemen UMY? Kontribusi saya untuk menjadi dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu dengan tidak hanya memberikan tugas kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan, akan tetapi kontribusi yang saya dapat lakukan juga terhadap perencanaan sebagai fasilitator dan sebagai evaluator. Maksudnya di sini fasilitator ini bisa menjadi dosen yang memberikan sarana sehingga mahasiswa itu bisa aktif dan kreatif. Sedangkan sebagai evaluator, dosen ini memberikan tugas dengan melihat berapa banyak bantuan yang diperlukan mahasiswanya dalam mencapai tujuannya. Baiklah, sekian saja wawancara hari ini. Terima kasih kepada Saudari Nabila yang sudah menyempatkan untuk bisa hadir di wawancara pagi hari ini. Kemudian saya nyatakan bahwa Saudari Nabila lulus wawancara tahap pertama. Kemudian Saudari Nabila bisa melanjutkan wawancara tahap kedua besok pagi yang dilakukan oleh user.
Terima kasih. Kalau begitu, saya undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi. Baik, pertanyaan terakhir, kontribusi apa yang bisa Anda berikan saat Anda diterima sebagai dosen manajemen UMY? Kontribusi untuk menjadi dosen manajemen FEB UMY adalah saya tidak hanya menjadi pengajar saja, tetapi saya juga akan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan dalam kegiatan penggerak al-Islam dan kemuhammadiyahan. Baik, mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya yang bisa saya tanyakan kepada Anda. Hasil akhirnya ini adalah pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda saat untuk bisa mengikuti wawancara hari ini. Lalu kemudian saya ucapkan semangat dan jangan patah semangat. Jangan patah semangat ya, karena hasil akhirnya adalah Anda dinyatakan tidak lulus seleksi tahap wawancara awal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, sekian saja. Terima kasih, selamat pagi. Baik, pertanyaan terakhir, kontribusi apa yang bisa Anda berikan saat Anda diterima sebagai dosen manajemen UMY? Baik, peran dosen dalam memberi tugas kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan. Dosen mempunyai banyak peran. Dosen tidak hanya berfungsi sebagai guru, tapi juga sebagai manajer, administrator, sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Dosen erat kaitannya dengan kegiatan pemberian tugas. Dosen juga mempunyai 3 peran dalam rangka pemberian tugas, yaitu sebagai perencana, fasilitator, sebagai evaluator. Baiklah, sekian saja wawancara pagi hari ini. Terima kasih kepada Saudara Kemal yang sudah menyempatkan untuk bisa hadir pada wawancara hari ini. Kalau begitu, saya nyatakan bahwa Saudara Kemal lulus wawancara tahap pertama. Selamat pagi dengan Saudara Kemal Pasha. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat karena telah lolos di wawancara tahap pertama. Perkenalkan, nama saya Yudia Puspadiana, perwakilan dari user manajemen FEB UMY. Pada hari ini saya akan mewawancarai Anda terkait dengan tahap wawancara yang kedua. Langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah kamu sudah paham dengan job deskripsi dari pekerjaan yang kamu lamar ini? Sudah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat seperti yang pertama melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua mengembangkan peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan, yang ketiga melaksanakan penelitian guna menemukan teori-teori baru atau pengembangan ilmu pengetahuan yang ada sebelumnya, dan yang terakhir melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pertanyaan pertama, saya paham dari job description dari dosen. Yang pertama, saya harus memberikan pengajaran dan pendidikan kepada mahasiswa, meliputi kegiatan praktikum, ujian, tugas, tutorial, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga harus memberikan petunjuk kepada mahasiswa bila mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan saya juga harus melakukan penelitian ilmiah, serta harus dapat aktif berpartisipasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Dan juga harus memenuhi kegiatan akademik sesuai dengan SKS yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara kamu menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat? Saya untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat, yaitu pertama saya mengerjakan tugas yang paling dekat dengan deadline-nya.
Kemudian saya sebelum menyelesaikan tugas-tugas itu, saya membuat perencanaan tugas tersebut dan menyingkirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas-tugas. Baik, dalam satu hari pasti kita punya beberapa aktivitas yang harus dan mau dilakukan. Sebaiknya kita memprioritaskan aktivitas yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Tentu mengerjakan tugas kampus masuk dalam hal yang kamu lakukan. Ya, anggaplah menyelesaikan tugas kampus ataupun tugas di rumah menjadi hal yang penting dan mendesak. Dengan begitu, kamu akan menjadikan tugas kampus sebagai prioritas utama. Kalau sudah mengerjakan prioritas utama, baru kamu dapat mengisi waktu dengan aktivitas lain. Contoh, menyelesaikan tugas manajemen pemasaran dulu sebelum kita keluar untuk pergi duduk bersama teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan ketiga adalah, tim seperti apa yang akan membantu kamu dalam bekerja? Buat saya untuk bekerja dalam tim yaitu dapat melakukan kerjasama dengan baik, respect akan satu sama lain, saling mendengarkan pendapat satu sama lain, tanpa harus mendebatkan hal-hal yang gak penting dilakukan. Dan yang paling penting menurut saya yaitu harus saling menghormati dan menghargai antara pemimpin dengan anggota-anggota yang lain. Baik, ada beberapa karakteristik. Yang pertama, karakter kerja sama tim yang efektif dan membangun mulai dari komunikasi, kepercayaan, apresiasi, sampai komitmen. Yang kedua, mampu untuk mewujudkan kerjasama tim yang solid. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, tim yang memiliki solusi yang kreatif dan inovatif agar bisa mendorong semua anggota tim untuk bisa berinovasi. Oke, pertanyaan terakhir adalah mengapa kami harus menerima kamu sebagai dosen dari manajemen FEB UMY ini? Menurut saya lebih berpengalaman di bidang pemasaran. Ada juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga saya ingin menjadi aset bagi manajemen FEB UMY. Dan saya juga sangat telat mendengar penjelasan tentang mengenai pemasaran yang ada di UMY, mengatur banyak proses untuk mengawal para karyawan dengan baik. Nah, saya memiliki pengalaman menjadi asisten dosen selama 1 tahun. Dengan posisi tersebut, saya memiliki pengalaman dan mampu berkomunikasi yang baik serta dapat bertanggung jawab akan tugas tersebut. Saya yakin bahwa saya pasti cocok dengan posisi menjadi dosen itu. Oke, sekian dari pertanyaan yang saya tanyakan. Hasil dari wawancara ini akan kami kirimkan dalam beberapa hari, sekitar 2-3 hari ke depan via email. Jadi mohon ditunggu dan semoga akan menghasilkan hasil yang terbaik dan semoga Anda diterima menjadi dosen dari manajemen FEB UMY ini. Oke, selamat siang. Terima kasih. Kepada yang terhormat, setelah ini melalui surat ini, kami prodi manajemen FEB UMY menyatakan bahwa kamar yang ingin ditulis sebagai berikut dinyatakan diterima sebagai dosen FEB UMY pada tanggal 10 Desember. Alhamdulillah. Gimana nih dari hasil wawancara kemarin? Soalnya surat ini kami paling menjatuhkannya tanggal 20 Maret, nantinya kita dinyatakan tidak diterima.